Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul di rumah Bapak Haji Sudaryono dalam kondisi sehat dan tidak ada kurang. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang kedua, terima kasih pada Ustadz Lukman Hakim yang pada pagi hari ini berkenan untuk mengisi tausiah pada rombongan 4 rombongan haji tak dakwah SUC 28. Sebagai sohibul bait ini adalah Bapak Haji Sudaryono dan Ponila, ini di dusun Ngasem, Sintu Martani, Ngeplak, Sleman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wati. Bapak Ibu jamaah pengajian haji ad-dakwah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semuanya ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat semangat. Alhamdulillah sehat semangat. Luar biasa. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, Bapak Ibu hari ini sehat-sehat semua dan bersemangat semua. Apalagi hidangan yang disajikan oleh tuan rumah Bapak Haji Sudaryono begitu ramenya, dan katanya lagi ini nanti masih ada yang mengalir. Bersemangatlah kita. Semua nikmat itu adalah dari Allah. Maka sekali lagi kita panjatkan puji syukur bilisan dengan mengucapkan Sholawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi panutan dan teladan kita, uswah hasanah kita, teladan-teladan agung dan mulia yang akan membawa dan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia ini sampai di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pengajian kali ini adalah menjadi manusia yang bercahaya. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu kan suka bercahaya ya. Glowing. Nah, glowing. Mulane sregep perawatan. Ben apa ben glowing. Lah wong pengen glowing wae kok dadak perawatan larang-larang. Jadi kecoake ra ngopo-ngopo, ora perawatan barang ya glowing. Iya. Kita senang bercahaya, berseri-seri. Kita suka kalau di alam, wah kok wajah panjenengan cantik, ya, bercahaya, kok glowing men deh Mbak, perawatan yang di orang yang di menganggu leri kok iki. Ya, ya begitu. Bercahaya, cahaya itu menjadi kalimat yang positif bagi kita ya Bapak Ibu.
Iya. Sehingga kita senang kalau mendapat cahaya. Hari ini cerah. Kita senang karena kita sudah janjian untuk silaturahim pengajian di sini kok cerah cuacanya. Kita senang. Sehingga cahaya juga dipakai nama beberapa benda. Ono toko jenenge yo cahaya, ono uwong jenenge yo cahaya. Utawa nek Jawa yo cahya. Terus kalau diarabkan namanya itu nur ya. Wah, ternyata yang memakai nama nur juga banyak. Saudara kita juga ada Pak Haji Nuryanto Syafi'i. Nah, cahaya itu menjadi kalimat yang positif, yang bisa mensugesti, yang bisa memberikan semangat, ya, yang bisa menggairahkan kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu doa beliau juga memohon cahaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam suatu hadis dari Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan bahwasanya suatu malam Abdullah bin Abbas ini pernah bermalam di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih saudara sepupu Bapak Ibu. Nek cara Jawane nak dulur ya. Menika karena Abdullah ini anaknya Pak Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Pak Abbas dan Pak Abdul Muthalib ini saudara kandung. Sehingga Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih saudara sepupu. Suatu ketika Abdullah bin Abbas bermalam di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjumpai salah satu amaliyah Nabi. Apa itu? Ternyata Nabi itu kalau malam bangun sholat malam. Gak heran ya Bapak Ibu, sudah tahu semua. Tetapi ternyata yang mungkin belum banyak yang tahu, Nabi itu sholat malamnya itu bertahap Bapak Ibu, bersesi-sesi. Abdullah bin Abbas menceritakan Nabi itu sholat, terus tidur, bangun lagi, sholat lagi, itu sampai 6 kali loh. Ya awake dhewe rak yo. Dikomentari ro bojone ta ya. Ya kurang gawean to Mas. Kok ra jenak to ngatangi nggih. Tapi Nabi ternyata beliau itu salah satu amaliyah yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas ini, ternyata beliau itu sholat malamnya itu bisa sampai 6 sesi Bapak Ibu. Bangun, wudhu, sholat, tidur lagi, bangun lagi, sholat sampai 6 kali. Sampai akhirnya yang terakhir itu sampai memasuki waktu subuh. Nah, ketika akan mengerjakan sholat subuh, adzan subuh belum berkumandang, beliau keluar rumah, kemudian beliau membaca doa. Doanya Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Enaknya dibaca bareng-bareng ya. Biar Bapak Ibu juga bangga loh melafalkan ucapan yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjenengan mengucapkan doa yang pernah juga dibaca oleh Nabi kita. Yuk bareng-bareng.
Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran fi basari nuran waj'al fi khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Doa Nabi ini dari Abdullah bin Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa doa Nabi yang juga baru saja Bapak Ibu baca itu? Artinya, ya Allah, jadikanlah atau berikanlah di dalam hatiku ini cahaya, dan di dalam lisanku cahaya, di pendengaranku cahaya, di dalam penglihatanku cahaya, di belakangku cahaya, di depanku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Allahumma a'tini nuran, ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Bapak Ibu sudah mengamalkan doa ini pada waktu yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Kalau mau diamalkan silahkan. Bangun pagi nanti sebelum subuh, sebelum adzan subuh itu berdoa. Doa. Cari tempat yang enak di mana. Doa ini memohon cahaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimohon oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nur, cahaya, Bapak Ibu. Apa itu cahaya? Apa pentingnya cahaya? Kok sampai Rasulullah sampai memohon kepada Allah supaya diberi nur atau cahaya? Cahaya itu Bapak Ibu kalau secara bahasa itu adalah kesekelingan pelajaran fisika ya. Katanya cahaya itu adalah sesuatu yang menyinari objek gitu, sehingga objek tersebut bisa menjadi jelas dan terang. Kita ini kan bukan sumber cahaya, awake dhewe rak mboten mantulke cahaya gitu. Nggih, ngene murup tenan rak malah medeni. Sopo murup padang men ya. Maka kalau lampu itu mati, kita menjadi tidak kelihatan. Mbok meringi ora ketok wong untune ra putih banget. Tidak menyala juga ya. Nah ini kita akan menjadi kelihatan, kita akan menjadi terang benderang kalau kita terkena cahaya Bapak Ibu. Entah itu dari matahari, dari lampu, kita akan menjadi terang, menjadi jelas karena terkena cahaya. Dari sisi etimologis, menika cahaya itu penting untuk memperjelas suatu objek, sehingga objek itu menjadi terang benderang, sehingga kelihatan. Secara teologis, ya, secara syar'i,
cahaya atau nur menika bimakna al-huda atau petunjuk. Jadi Al-Quran dan Rasulullah pada hadisnya itu menggunakan bahasa kiasan. Al-huda atau petunjuk itu dikiaskan sebagai cahaya. Karena kalau kita mendapatkan petunjuk, maka akan menjadi jelas bagi kita. Mau ke rumah ini tadi ada yang muter-muter. Mepe ngubeng-ngubeng ke. Kok jadi ngalang kono ya. Setelah bertanya, oh kita mendapat cahaya Bapak Ibu ya, mendapat petunjuk. Oh mriku Pak, nggih. Lere daleme sing dige toko nika, oh rak ngoten jatos jelas. Oh ini saya mendapat petunjuk sehingga terang. Nah, itu berarti mendapatkan cahaya. Mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, pengertian secara humanis. Nur atau cahaya itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan itu bisa kita kiaskan, bisa kita artikan sebagai cahaya. Menyenangkan. Orang yang menyenangkan itu sing cahayane padang ngoten nggih Bapak Ibu. Nggih, cahayane itu ulate. Praupane, ya, praupane. Padang sumringah kok bercahaya. Prejengane. Nek wong kuwi napa niku performanya itu jengguren. Ulate peteng ngono nggih. Ya, dibahasake ulate peteng to nggih. Ulate peteng. Bapak jemburan meng meneng wae. Takoni ya mung semaur sak perlune wis ora nganggo guyon apa meneh nganggo takon ya ora meneng wae ya. Nah, itu berarti penampilan seseorang itu bisa bercahaya, bisa padang. Karena ulate padang Bapak Ibu ya. Sehingga menyenangkan orang lain. Nek cara Jogjane niku napa? Demenake. Menake to nggih Bapak Ibu. Nggih. Demenake niku bahasa khas Jogja tenan lho niku nggih. Wis ora ana nggon liya nggih. So nggih kula rak Solo. Nggih, kula rak saking Solo. Ora ana bahasa demenake iki. Nek Jogja niku bahasa demenake niku wah jan wis mewakili seseorang sing nyenengke tenane demenake. Piyayi disuguh kok lap-lep. Jangan demenake tenane. Seneng to nggih. Demenake. Wah. Dijak omongan kok gerapi ya. Saking gerapiake dadi gerapi. Wah, jan demenake tenan iki. Nah, ya begitulah itu Bapak Ibu ya. Kita itu oleh agama kita itu kan ya disuruh menjadi orang yang demenake, menjadi orang yang nyenengke. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian itu yang bermanfaat bagi orang lain. Apa yang bermanfaat? Minimal senyum. Tabassumuka fi ahika sodakotun, kata Nabi. Senyummu pada saudaramu itu sodakoh. Karena percaya jajal, sandingnya disenyumi, senyum menurut. Gue seberak juga ke orang ganggu terus begini. Nah itu, jadi cahaya itu begitu pentingnya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sampai-sampai Nabi memohon secara khusus pada waktu yang khusus kepada Allah untuk memohon cahaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau cahaya itu sudah didapatkan, maka akan memberikan pengaruh yang baik kepada diri kita. Hasilnya apa kalau kita itu mendapatkan cahaya?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, rupanya sahabat kepo juga Bapak Ibu. Terus nek awake dhewe pun untuk cahaya njut pripun ya Rasulullah. Enggak, kepo ya. Kepo menika. Lah kok dadak ndonga mohon cahaya itu kenapa toh ya Nabi? Kalau sudah mendapat cahaya terus gimana kita itu? Emang terus ngapain? Maka jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau hati itu telah mendapatkan cahaya, maka hati akan menjadi luas dan lapang. Jadi jembar segarane, ngaten to nggih nek wong sing longgar atine niku. Jadi jembar segarane. Hatinya menjadi luas dan lapang. Kemudian tandanya apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-inabah ila daril khulud wa tajafa an daril hurur wal istidadi lil mauti qabla nuzulihi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalau kita sudah mendapatkan cahaya, maka salah satu indikator, salah satu tandanya apa Bapak Ibu? Al-inabah ila daril khulud. Orang itu akan lebih fokus kepada negeri keabadian. Napa niku? Akhirat. Wa tajafa an daril hurur, akan mengesampingkan negeri tipu-tipu. Napa niku? Dunia. Sama Nabi disebut darul hurur. Hurur, horor niku ora penipuan kan nggih. Jual beli tidak boleh ada unsur horor. Tidak boleh ada unsur penipuan. Ya, memanipulasi barang seolah-olah baik, ternyata tidak baik. Itu haram. Enggak boleh. Dunia kata Nabi adalah darul hurur. Wa tajafa an daril hurur. Mengesampingkan negeri tipu-tipu alias dunia. Ini sebutan untuk dunia loh ya. Kalau akhirat adalah negeri keabadian, kalau dunia itu dalam salah satu hadis beliau disebut darul hurur, negeri tipu-tipu. Wal istidadi lil mauti, kemudian orang itu akan banyak mengingat dan menyiapkan kematiannya. Qabla nuzulihi, sebelum datangnya kematian itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, tandanya kita itu mendapatkan cahaya itu, satu, kita lebih fokus kepada akhirat kita. Dua, kita mengesampingkan dan tidak menganggap pokok urusan dunia kita. Yang ketiga, kita lebih menyiapkan diri untuk saat kematian kita. Itu. Walaupun sekarang kita hidup di negeri tipu-tipu. Dunia, maksudnya dunia ya. Kok tipu-tipu? Karena kan banyak yang tipu-tipu toh Bapak Ibu. Berita apa yang menonjol dalam kasus tipu-tipu di tempat kita? Pinjol, gitu. Pinjol. Jenengan pun tahu untuk SMS kon utang, pulau kerep. Neng ra tahu tak tanggapi. Aku wis duwe duit nek mau tuku sego sak bungkus cukup. Katanya butuh pinjaman 5 juta sampai 100 juta, proses cepat 1 jam cair. Ya. Letowo manis toh nggih. Jebul menjerat. Itu adalah kelakuan tipu-tipu di dunia tipu-tipu. Kemudian apalagi? Pemalsuan sertifikat toh nggih. Kanggone mantan pejabat baik, sertifikatnya dimanipulasi sehingga menjadi berbalik nama. Sing durung suwe nggone artis. Nggih. Kamangka regane 17 miliar. Wah, niku.
Ini kula niku nggih update kok ya. Nah, ini ku nonton gosip-gosip bareng. Ya perlunya kita anggo pengajian ini. Ya takdir. Mosok dalang kalah alasannya. Nah itu jadi sertifikat juga banyak yang tipu-tipu di situ. Kemudian mendapat hadiah. Anjena nanti di telepon Bapak Ibu ya. Di telepon pernah, ada yang belum pernah, di WA nanti. Kemudian di SMS pernah, katanya akan mendapat hadiah, tolong Bapak Ibu transfer dulu untuk pajaknya ke sini, ngoten to nggih. Wah, sing terus bungai alias banyaki. Mergane ra tau-taune untuk hadiah kok jare untuk hadiah 100 juta. Kon ngirim pajak 20 juta terus ditransfer ngono wae. Wah, jebul kuwi meng tipu-tipu to ya. Ini dunia tipu-tipu Bapak Ibu. Investasi. Siapa yang mau investasi ini ada kesempatan bisnis yang bagus. Anda setiap bulan invest 5 juta. Nanti akan kami kembalikan investasi Anda setiap bulan sekian. Bulan pertama, kedua, ketiga lancar Bapak Ibu. Bayar tenan. Baru kuwi tinggal lumah toh. Tipu-tipu lagi. Ya. Kemudian onten malih arisan berantai, arisan online, penipuan orang yang mau cari kerja masuk CPNS, kemudian penipuan melalui WA, sok WA-nya jenengan di hack atau dibajak orang, ya tahu-tahu nge-WA teman-teman ya, misalnya WA-nya Pak Lukman dihack orang, WA itu sudah dikuasai orang yang ngehack itu, si hacker itu, terus dia kirim WA ke Pak Iksan, Assalamualaikum, mohon saya dipinjami dulu 5 juta, ini lagi ada urusan di jalan gitu ya, tolong transfer ke nomor ini. Wah, ini kudunya Pak Iksan itu teliti. Wah, Lukman ini kita tahu-tahu nih ngene iki. Kita meneng ning ra duwe tenan. Itu ya. Nah, itu apa tipu-tipu Bapak Ibu yang seperti itu ya. Sudah banyak yang menjadi korbannya penipuan jual beli online. Gitu. Wis tau ono sing kapusan sama iki. Mau kirim gambar nenggon internet, yang mau beli silahkan bayar di muka nonton tau nggih, duitnya wis ditransfer, barangnya ra teko. Kapusan iki. Nah itu Bapak Ibu, jadi orang yang sudah mendapatkan cahaya dari Allah itu dia akan lebih fokus ke akhirat, mengesampingkan urusan dunia, ya, dan segala pernak-pernik kehidupannya yang kebanyakan penuh dengan tipu-tipu tadi. Dan orang yang sudah mendapatkan cahaya dari Allah itu dia akan lebih menyiapkan kematiannya sebelum kematiannya tiba. Mongko awake dhewe ra ngerti to nggih. Kapan arep mati? Nopo njaluk dikabari? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek wayahe ajal pun teko niku ra iso maju, ra iso mundur, mbok sedetik mawon mboten saged niku Bapak Ibu. Awake dhewe ra dikandani. Nek dikandani kira-kira malah stres gitu. Sampeyan sesasi meneh lho Pak Bu. Kira-kira doyan mangan ora? Doyan mangan malah. Mulai terus dikandani. Ngerti-ngerti mati ngene wae. Mbok piye carane? Ya wong lagi seneng-seneng bar gawe video live ngoten. Jebul pira menit mati kok niku nggih. Itu. Nah, jadi kita harus selalu menyiapkan diri kita. Persiapannya pripun ya dengan amal-amal kita.
nek sak wayah-wayah wis game over, walah ciloko iki ngoten to nggih. Kadang-kadang kita itu kan selalu merasa tidak siap toh Bapak Ibu. Sudah merencanakan mau bepergian sekian 1 bulan yang lalu, wah iki kudune toto-toto iki ben kok ora grobiakan. Nek kan awake dhewe sidane ya ora ngomong apa to nggih. Tekan wayahe grobiakan tenan. Kula mbayangke kira-kira sok awake dhewe wayahe mati iki ya sok ana gelone, wah aku iki ora jebule mati to arep mati to iki ya. Sok iki ora persiapan ya. Kita perlu menyiapkan. Karena memang itu kematian adalah kepastian bagi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Ankabut ayat 57. Kabeh sing duwe nyawa kuwi mesti mati. Pasti. Maka orang yang mendapatkan cahaya itu mulai toto-toto ya, segala sesuatunya ditata. Putra-putra dikondisikan, harta bendanya dikondisikan bagaimana supaya iki sok ora mung mandeg ning donya ning ya iso dadi kancaku ning akhirat. Harta bendanya dikondisikan. Kemudian amal-amalnya diperbanyak, ibadahnya sudah mulai tekun dilakukan. Ngaten menika. Malah nek perlu persiapan kuburan itu kan Bapak Ibu. So, kuburanku ning kono. Kain kafanku iki. Enten sing pun nyiapke mori dereng. Aku ya durungi. Tapi ada loh Bapak Ibu sing wis nyiapke. Sing nyiapke mori. Nggih, bahane iku mbah kula ngoten niku riyen. Sok nek aku mati moriku iki ya Le. Duwite iki sing sok sing dienggo ragat. Nek aku mati duwite iki pun dicepakke niku. Nah, orang seperti itu kan malah orang yang sangat berbahagia toh Bapak Ibu. Sebab terus terang sing marake awake dhewe ra bahagia apa wedi mati to nggih. Iya toh. Wedi mati dadi kita enggak bahagia. Arungo wah nek mati piye ngoten to nggih. Nah, mau melakukan apa nek mati piye. Akhirnya kita menjadi orang yang resah dan gelisah. Tapi orang yang sudah tawakal kepada Allah seperti itu, wal isti'dati lil mauti qabla nuzulihi, toto mati sadurunge tekane pati, justru orang-orang seperti itulah orang yang paling bahagia di dalam hidupnya. Kemudian cahaya itu berupa apa Bapak Ibu? Di dalam Al-Qur'an, walladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat liyukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Menapa menika? Al-Qur'an. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar mengeluarkan kalian dengan ayat-ayat yang jelas itu, dengan Al-Qur'an itu, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi cara kita mendapatkan cahaya adalah dengan mempelajari Al-Qur'an. Disinau carane maca piye. Kalau sudah carane fasih piye. Kalau sudah ini artinya apa. Kalau sudah tahu ayo diamalkan. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan cahaya. Belum lagi nanti di akhirat Al-Qur'an akan menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat, menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Maka orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah atau mendapatkan cahaya tadi
hatinya menjadi lapang, dia memandang dunia ini sebagai alat untuk mendapatkan bekal yang sebanyak-banyaknya ke negeri keabadian, yaitu akhirat. Lah kula tesih nyambut damel niku Pak, ya jadikanlah pekerjaanmu itu sebagai saranamu untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Nek nyambut gawe diniati ibadah tenan, nek niati ibadah tenan, bekerjanya ya pasti bekerja yang baik, bukan bekerja tipu-tipu, anten Bapak Ibu. Karena niatnya ini dienggo akhirat kok. Saya masih membiayai anak-anak itu Pak. Ya memang itu kewajiban yang harus ditunaikan. Carilah maisha yang dengan maisha itu akan mengantarkan dan memuliakanmu ke akhirat. Ya, niatnya ibadah. Sehingga kita terhindar dari tipu-tipu tadi. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa kepada kita, Bapak Ibu. Doanya dibaca bareng-bareng lagi ya. Allahumma shlihli dini alladhi huwa ismatu amri wa aslihli dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslihli akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Allahumma ya Allah, perbaikilah agamaku, yang dengan agama itu menjadi bentengku atas semua urusanku, dan perbaikilah duniaku, yang di dunia itu tempat hidupku saat ini, dan perbaikilah akhiratku, karena kesanalah kelak aku akan kembali. Jadikanlah kehidupanku ya Allah sebagai tambahan bagiku terhadap semua kebaikan, dan jadikanlah kematianku nanti ya Allah sebagai pembebas diriku dari semua kesulitan dan keburukan. Amin. Rawahu Muslim an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Doa yang diajarkan Rasulullah sudah kita lafalkan, kita mencontoh Rasulullah melafalkan doa ini. Mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua menjadi orang-orang yang bercahaya, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong angkat. Salam sehat.